Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Oke, hari ini sudah ada Romo Iwan yang hadir lagi di sini. Halo Romo. Selamat siang. Bawa kitab suci. Apakah ya. kita akan baki cireng hari ini? Ini bukan baki cireng, ini kelanjutan. Kelanjutan baki cireng. Aduh, tapi baki cireng itu ya Romo ya, ini akhirnya bisa loh membuat banyak teman-teman aku yang akhirnya rajin membaca kitab suci. Ya. Dan ini nggak bohong ya, gitu. Dan memang benar gitu. Meskipun mungkin awalnya adalah dipaksa, karena ada program itu kan. Tapi lama-kelamaan menjadi suatu kebiasaan gitu. Tapi sebenarnya Romo ya, kalau misalnya ngomongin kitab suci, karena Romo membawa kitab suci, seberapa penting sih kita membaca kitab suci? Penting, biasa aja, atau penting banget dalam hidup kita sebagai orang beriman? Ya. Baik. Yang pertama, saya mau mengutip apa yang dikatakan Santo Hieronymus. Orang tidak akan kenal Kristus kalau tidak pernah membaca kitab suci. Artinya dari titik itu, betapa pentingnya kita membaca kitab suci. Karena kalau kita mau mengenal Kristus yang kita imani sebagai putra Allah, maka tidak ada jalan lain kita bisa mengenalnya kecuali kitab suci. Maka betapa penting orang Katolik itu membaca kitab suci. Itu yang pertama. Dari pernyataan Santo Hieronymus. Yang kedua, kitab suci kan berisi sabda Tuhan. Dan sabda Tuhan itu kan juga menerangi langkah kita, menjadi dasar hidup kita, menjadi arah dari hidup kita. Misalnya Yesus mengatakan ketika bertemu dengan ibunya, jadi kan Yesus dikatakan ini agak setengah gila dan semacamnya, ibunya datang gitu. Ketika orang kan ibunya di luar karena nggak boleh masuk kan, karena kalau kumpulan kan pasti laki-laki gitu kan. Ibunya di luar, lalu ketika ada orang memberitahu itu ibumu dan saudaramu di luar, yang dikatakan Yesus adalah, siapakah ibuku, siapakah saudaraku? Ibuku dan saudaraku adalah ia yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Nah, ini lalu jelas bagi kita betapa membaca kitab suci ini menjadi penting, karena kalau kita tidak membaca kitab suci, kita seperti orang yang kehilangan arah. Kita seperti orang yang tidak jalan dalam gelap karena tidak menemukan terang di dalam hidup kita mau menuju kemana. Ya, kita juga nggak punya dasar hidup juga. Dasar beriman kita juga akan berkurang. Karena dasar iman kita salah satunya adalah kitab suci. Begitu. Tapi gini, kan kalau misalnya dibilang dasar hidup kita sebagai orang beriman, sebagai orang Katolik gitu ya, itu salah satu dasarnya adalah kitab suci, agar kita lebih mengenal Yesus gitu kan. Tapi kalau misalnya kita tidak membaca kitab suci, kita dari kecil kan dikenalkan juga oleh orang tua kita, kemudian juga pelajaran agama gitu, Tuhan Yesus, kemudian pengajarannya seperti ini dan lain sebagainya. Apakah itu nggak cukup, Roma? Maksudnya dari situ kita bisa mengenal juga kan? Iya betul, tetapi kan amat terbatas ya. Maaf, tidak mau bermaksud mengecilkan orang tua, tidak bermaksud mengecilkan guru agama dan para katekis, tetapi ada keterbatasan untuk menyampaikan gitu ya. Pertanyaannya kan juga, sejauh mana orang tua membaca kitab suci? Kan orang tua dikenalin juga. Jadi sudah, kalau turun temurun ya itu baik gitu ya. Tapi kan lalu tidak, kalau orang tuanya sendiri tidak membaca kitab suci, apa yang mau diceritakan gitu ya. Misalnya saya mengalami waktu kecil ya, dapat cerita dari bapak saya gitu ya. Ketika saya nakal, bapak itu cerita tentang kisah anak yang hilang gitu. Apa yang saya tangkap, kalau kamu nakal nanti kamu seperti anak yang hilang itu, harus makan makanan babi gitu. Tapi kan cerita bapak saya sampai di situ, tidak
selesai sampai bahwa anaknya diampuni dan semacamnya gitu kan. Jadi yang pada titik yang menakutkan itu gitu. Ketika saya marah dengan adik saya, bapak cerita gitu. Kan bapak menerangkan sepotong-sepotong gitu. Sesuai kebutuhan bapak untuk saya gitu ya pada waktu itu. Jadi tergantung momen gitu. Lalu saya merasa loh, oh iya ternyata cerita bapak itu semuanya sumber dari kitab suci gitu. Bapak nggak pernah cerita tentang bahwa itu dari kitab suci. Bapak hanya bercerita bahwa ada seorang anak yang begini-begini gitu. Nah, tafsirnya juga tafsir menurut bapak gitu kan. Bapak nafsirkan dengan cara itu bahwa ini anak nakal gitu kan. Selesai. Padahal saya pernah ngomong ke bapak dulu itu menyesatkan loh, harusnya dibodoh waktu kehilangan. Bapak menjawab, kamu kan sekarang udah belajar, sekarang harus ngajari bapak gitu kan. Tapi maksud saya ini, kenapa keterbatasan ini? Dan ketika saya membaca kitab suci juga ada rahmat tersendiri yang kita terima. Pasti gitu dengan membaca ya. Saya tidak bisa mengatakan, oh pasti akan rahmatnya begini. Enggak. Pada diri orang akan pasti akan mengalami beda-beda. Orang menemukan sesuatu yang berbeda begitu. Tapi ya udah tahu kalau misalnya kita membaca kitab suci akan mendapatkan sesuatu rahmat, suatu rahmat gitu. Tapi tetap loh Romo, kendalanya banyak. Males, ngantuk, ada ini, ada itu gangguan. Gangguannya luar biasa loh. Poinnya kan sebetulnya bukan soal gangguan. Poinnya orang selalu mengatakan bahwa membaca kitab suci itu sulit. Membaca kitab suci itu nggak menarik gitu. Sekarang kalau kita membaca novel, tahu novel itu menarik, ada bom meledak juga nggak masalah kan, tetap saya akan membaca novel itu gitu. Atau sekarang drakor gitu ya. Orang bisa berjam-jam nonton drakor. Drama Cina. Oh, drama Cina sekarang beda lagi. Gitu. Ternyata. ya seperti itu kan. Jadi itu orang bisa diam dan nonton. Sedangkan kita membaca kitab suci 5 menit 10 menit terasa berat gitu kan. Mungkin karena nggak ada sinopsisnya kali. Kan kalau novel ada sinopsisnya kan gitu. Loh, tiap minggu kita mendengarkan sinopsis. Tiap minggu kita tapi selalu orang mengatakan tulisannya kecil-kecil, nggak menarik. Ada banyak alasan gitu. Hey, kebayang kalau tulisannya gede-gede, kecil aja segini tebelnya gitu. Makanya lalu kan ini menjadi penting kalau orang tidak pernah memulai, nggak bisa gitu. Maka harus mulai. Ketika sudah mulai akan menemukan sesuatu yang menarik gitu. Sama kan kalau dulu itu kita membaca buku bahasa Inggris gitu ya. Halaman pertama, kedua, ketiga itu rumit gitu. Halaman pertama beberapa kali buka kamus, setiap kali buka kamus. Tapi halaman ke-10 ke-11 kita nggak buka kamus lagi loh. Udah ngerti. Iya, walaupun kita nggak, kalau ditanya arti per kata kita nggak tahu, tetapi secara keseluruhan saya mengerti gitu. Karena apa? Saya mau mencoba gitu. Sama dengan kitab suci. Sama dengan kitab suci. Kalau kita mau membaca dari awal misalnya dari kitab Kejadian, menarik kisah-kisah itu. Hanya seringkali itu kita itu berpikir kalau saya membaca kitab suci itu harus menafsirkan. Nah, nggak usah gitu. Kitab suci itu sulit. Kenapa sulit? Saya nggak ngerti. Ya nggak apa-apa gitu kan. Kadang-kadang kita lalu merasa bahwa kalau saya membaca kitab suci itu lalu bisa menerangkan, lalu bisa mengkhotbahi orang lain. Enggak usah. Tetapi bagaimana saya membaca untuk diri saya dan mengerti. Jadi nggak harus ditafsirkan ya? Enggak usah menafsirkan. Enggak harus dalam pikirannya ya sudah membaca aja, tidak usah cukup mengerti gitu. Atau harus mengerti? Ya gini. Pertama tidak harus mengerti. Oke. Ya, jadi membaca saja. Oke. Serius nggak harus mengerti. Serius. Saya mau mengatakan pertama baca aja. Nanti kalau saya dari awal sampai akhir nanti diulang lagi, entah pada titik yang keberapa saya akan menemukan pengertian sendiri. Itu yang juga saya katakan ini anugerah Tuhan. Berarti harus diulang ya? Harus atau tergantung diri kita? Diri kita. Maksudnya kalau kita membaca, kemarin Bapak Uskup, saya lupa berapa lama, tapi Bapak Uskup mengatakan kalau membaca setiap hari 4 bab ya 4 tahun gitu selesai. Okay. Ya, tetapi maksudnya membaca terus-menerus gitu. Jadi kalau saya membaca terus-menerus lalu tentu akan menemukan sesuatu, itu yang pertama. Yang kedua saya tadi mengatakan jangan menafsirkan gitu ya. Kalau saya menafsirkan maka yang bergerak adalah pada tataran pengertian gitu.
pikiran saya gitu. Saya mau menjelaskan sesuatu, saya mau mengerti gitu, istilah itu lebih rumit karena kita punya keterbatasan gitu. Gitu ya, karena kita punya keterbatasan lalu menjadi rumit. Nah, apa yang ingin saya sampaikan sebetulnya yang lebih penting adalah yuk kita melihat sabda Tuhan itu selalu kita masuk ke dalam pengalaman diri sendiri gitu. Itu lebih sederhana dan itu lebih hidup. Kenapa saya lebih hidup? Karena tiap orang punya pengalaman gitu. Dan saya selalu mengatakan pengalaman itu kan berkaitan dengan usia gitu kan. Krisan dengan saya pengalamannya bisa lebih banyak saya karena usia saya lebih. Saya dengan Om Steph mungkin Om Steph lebih sedikit di atas saya gitu. Tetapi juga persoalannya adalah pengalaman itu berkaitan dengan pergulatan hidup. Ketika orang bisa aja usianya lebih panjang, tetapi pergulatan hidupnya tidak sebanyak dan serumit teman yang lain, maka temannya lebih kaya loh. Karena apa? Dengan pergulatan orang kan digesek, diasah, lalu menemukan sesuatu gitu. Saya selalu mengatakan kalau dengan umat di lingkungan gitu, di paroki gitu, bukan untuk semua itu, semua pasti ada banyak ya. Tapi di paroki saya mengatakan, Bapak Ibu, kalau saya bicara tentang kitab suci, mungkin saya lebih pintar dari Bapak Ibu. Saya bisa menjelaskan, karena saya belajar. Tetapi kalau bicara soal pengalaman, saya bisa kalah loh. Dan saya pasti kalah. Karena apa? Satu, dari sisi usia mungkin saya Bapak Ibu lebih itu, tapi juga pergulatannya juga akan lebih rumit dan banyak hal lagi. Bapak Ibu lebih kaya dengan pergulatan. Saya selalu memberi contoh sederhana yang seringkali saya katakan sederhana. Saya tidak pernah berpikir besok itu makan apa loh. Besok pagi saya sudah tahu di pastoran ada roti, ada telur. Saya pasti pagi besok makan roti, makan telur. Kalau bosan ada Indomie, kalau bosan ada Prima Rasa, kalau bosan ada Aloha gitu yang dikirim gitu ya. Maksud saya selalu ada. Makan siang selalu ada. Kalau tiba-tiba nggak ada makan siang ya telepon aja. Datang pasti ya. Pasti akan datang gitu kan itu. Tetapi kan tidak dengan orang hidup berkeluarga gitu. Om Steph mungkin harus berpikir besok saya makan apa gitu. Dan kalau di rumah nggak ada makanan, Om Steph mau telepon siapa? GoFood. Nah, itu kan ada uangnya gitu. Kalau nggak ada uangnya GoFood gimana gitu kan? Jadi artinya kan yang seperti itu kan ada banyak orang yang harus berpikir saya nggak bisa bayar uang sekolah anak-anak gimana ya? Kesana sudah mentok, kesana sudah mentok, kesana sudah mentok gitu. Nah ini kan pergulatan gitu. Dan dengan membaca kitab suci akan membantu sangat mendewasakan maksudnya. Ya, pengalaman ini yang kaya ini akan diterangi oleh kitab suci supaya semakin diteguhkan imannya satu. Yang kedua lalu orang menemukan arti dari pengalamannya itu. Di balik pengalaman-pengalaman kalau direfleksikan lalu menemukan oh sebetulnya dengan pengalaman ini kehendak Tuhan apa sih bagi saya. Maka membaca kitab suci itu yuk, ini kan juga pengalaman iman kan. Kitab suci kan bagian dari pengalaman iman perjalanan para umat untuk mengimani Yesus. Maka bagaimana saya juga melihat dalam pengalaman iman saya. Ya supaya agak nggak bingung gitu ya, kita coba aja ya. Bacaan pagi ini itu dari Lukas bab 9. Saya akan mengutip begini. Ayat 2 saya kutip ya. Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang sakit. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau kantong perbekalan, roti atau uang, atau 2 helai baju. Lihat, Yesus mengutus murid-muridnya. Yang ini 12 murid, yang tadi pagi mengutus 72 muridnya dengan pesan yang sama. Dan apa yang dikatakan? Sesungguhnya aku mengutus kamu
seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Nah, mari kita lihat sebentar ya. Sekarang serigala itu ya semua orang tahu itu binatang karnivora, gitu ya, pemakan daging buas. Lalu anak domba di tengah-tengah serigala. Yang lucu, imut. Iya, artinya saya selalu mengatakan 99,5% mati kan? Karena akan di itu. Tetapi Yesus mengutus diumpamakan seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Tapi Yesus mengatakan jangan membawa bekal apapun. Kalau orang di sana kalau membawa tongkat, kalau ada binatang-binatang kecil bisa gitu ya. Capek untuk bisa kita jalan juga kalau naik gunung untuk menopang dan semacamnya. Biringan. Lalu juga nggak boleh membawa bekal, air tidak, roti tidak. Lalu orang kan diajak berpikir gitu kan. Saya diutus untuk mewartakan seperti domba di tengah-tengah serigala. Tetapi saya tidak boleh membawa apa-apa. Kalau kita mau merenungkan gitu ya, ditimbang-timbang, saya kan ditimbang, apa sih gitu. Ya kalau saya habis membaca ditinggal ya boleh aja. Kita selalu akan mendapat. Tapi kalau kita mau setiap hari membaca satu ayat aja, atau satu perikop tadi, dan kita menimbang-nimbang sepanjang hari ya nggak harus diem begitu juga tidak, tetapi sambil apa, ketika ingat apa ya, kok saya nggak boleh bawa bekal, terus gimana dong? Kalau ada apa-apa gimana dong? Nah, dari sana kiranya juga akan muncul, lalu kalau begitu saya harus mengandalkan apa ini? Kalau saya pergi membawa bekal, saya tenang dong. Saya punya bekal, punya senjata, aman dong gitu. Lapar tinggal makan. Gitu. Sekarang kalau nggak boleh bawa apa-apa gitu. Lalu mungkin orang juga akan dalam pemenuhan sampai, oh ya yang ngutus adalah Tuhan mengutus gitu. Lalu orang ada pengalaman sendiri gitu. Kalau ini bapak-bapak atau ibu-ibu, kalau ibu-ibu itu menyuruh anaknya membeli beras di warung, ibu itu sudah berhitung banyak loh, bahwa anaknya akan sampai ke warung dan kembali dengan selamat. Ibu itu tidak akan membiarkan anaknya pergi dengan resiko yang lebih besar yang tidak akan selamat. Dan ibu juga tidak akan menyuruh anaknya pergi ke sana beli beras, padahal jaraknya jauh, terus naik apa? Terserah kamu, berangkang ya silahkan, mau ngesot silahkan, enggak loh. Jadi dengan perhitungan, pertimbangan. Sudah pertimbangan, artinya ibu ini tahu persis, dan anak ini kenapa pergi dan mau, karena tahu bahwa ini bisa dilakukan, karena ibu yang nyuruh atau bapak yang nyuruh. Nah, kita punya pengalaman yang semacam itu. Kalau sekarang Tuhan yang menyuruh saya, Tuhan saya tidak boleh bawa apa-apa, pasti Tuhan sudah menyediakan sesuatu dong. Jadi bisa intinya adalah percaya saja gitu. Nah, kemudian orang lalu sampai pada pengalaman, kalau gitu saya percaya aja gitu. Kita diminta untuk percaya, jangan mengandalkan diri saya. Kadang-kadang kan banyak hal saya mengandalkan diri saya. Sekarang Tuhan mengatakan, tinggal semuanya. Percayalah pada saya. Nah, di sini muncul pergulatan baru. Bagaimana saya bisa percaya pada Tuhan? Lalu kan orang bisa masuk pengalaman gitu kan. Oh iya ya, selama ini kadang-kadang saya merasa tiba-tiba kok saya mengalami rahmat tertentu gitu. Rasanya saya nggak bisa melewati ini, kok tak bisa melewati ya? Dari mana ya gitu. Nah, dengan membaca kitab suci lalu itu kita lalu diperkaya kan. Oh iya ya. Sekarang saya diteguhkan, sekarang semakin diyakinkan bahwa percaya pada Tuhan, Tuhan akan mengatur kok gitu. Lalu saya menyadari, oh iya ya. Sekarang kenapa saya banyak kekhawatiran, saya banyak kecemasan, karena apa? Karena saya mengandalkan diri saya terus gitu. Saya akan mengusahakan dengan usaha saya pasti gitu, tapi saya juga yakin tanpa Tuhan saya bukan apa-apa kok. Dan betapa orang kemudian ketika menyadari kan, lalu dituntun untuk lama-lama kalau berulang-ulang kan juga menjadi rendah hati ya. Lalu siapa saya sih, mau mengandalkan apa sih, saya bukan apa-apa, tanpa Tuhan saya nggak bisa apa-apa kok.
Tapi kamu bukan berjuang keras. Iya, karena rahmat Tuhan aja. Tanpa Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Ini contoh. Ini yang mengalami di dalam, kita lihat dalam pengalaman hidup berkeluarga. Kalau sobat Komsos masih ingat Pagi Cereng, bisa dilihat lagi tadi malam. Banyak orang yang bertanya dan sharing bagaimana ini sabda Tuhan loh, tiap kejadian. Tetapi mereka ketika dibawa dalam pengalaman hidup, oh iya ya gitu. Ternyata sabda Tuhan juga menegur gitu kan. Kan sabda Tuhan itu juga bisa menegur, bisa mengamini, bisa mengingatkan, bisa juga membalikkan cara pandang kita dan macam-macam kan. Maka dengan sabda Tuhan saya diajak untuk melihat dalam diri saya. Itu tadi kenapa saya mengatakan hidup saya diterangi oleh sabda Tuhan, karena dengan begitu saya melihat, oh iya ya, selama ini ternyata saya salah gitu. Tapi kalau misalnya dengan Baki Cireng ya, yang kemarin, bukan yang kemarin aja sih, maksudnya kalau Baki Cireng itu kan membaca kitab suci bareng-bareng, kita bersama-sama membaca kitab suci. Kalau misalnya kita ada pertanyaan, itu bisa langsung ditanyakan dan Romo akan menjawab gitu. Apapun pergumulan di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Nah sebaiknya kalau misalnya baca kitab suci itu sendiri atau rame-rame atau barengan gitu lah. At least saya ada yang bisa ditanya. Saya gitu. Kalau sendiri pun juga pasti akan menemukan sesuatu kok. Justru dengan pertanyaan itu lalu orang diajak. Kalau orang mau jujur dengan dirinya sendiri, akan menemukan di dalam diri sendiri kok pengalaman-pengalaman itu gitu. Misalnya tadi saya diberitahu bapak saya bahwa anak yang hilang gitu. Poinnya kan ini Allah ini seperti bapak yang baik. Soal mengampuni. Orang mengampuni apa sih? Kayak bapak yang baik itu. Tidak memperhitungkan apapun. Nggak pernah tanya gitu. Sedangkan kita itu kalau dengan orang lain yang bersalah, kenapa kamu kayak menginterogasi dulu gitu. Saya akan mengampuni setelah saya menginterogasi kamu dengan jelas dan tegas gitu. Sebelum itu saya nggak akan bisa mengampuni. Kalau saya sudah tahu faktanya, gitu baru saya akan mengampuni. Iya gitu kan. Ini kan berbeda. Artinya kadang-kadang kita berlaku kejam dengan orang lain gitu. Bahkan dengan diri sendiri juga ada yang berlaku kejam juga gitu. Tapi bukannya manusiawi Romo? Karena kita manusia gitu. Iya, karena kita manusia ya pasti apapun yang kita lakukan manusiawi gitu ya. Kalau itu kita malaikat mungkin malaikati gitu. Tetapi yang saya maksud adalah tadi bahwa membaca kitab suci ini bukan kewajiban, tapi sebetulnya kebutuhan kita. Lalu kenapa ini harus diwartakan terus? Karena orang nggak sadar bahwa ini sebuah kebutuhan. Gitu ya. Itu baca kitab suci harus dari awal nih, kitab Kejadian sampai Wahyu diurut gitu? Tidak harus. Tetapi kalau sekarang saya baru mulai dari mana kan bingung gitu kan? Yang paling ya beberapa yang bisa sarankan ikutin kalender liturgi. Dapat dari mana? Ya berikan dari liturgi atau ada kalender biasa yang ada bacaannya, atau di paroki berita paroki kadang-kadang ada bacaan untuk seminggu ini disebut. Atau sekarang ada aplikasi e-Katolik gitu ya. E-Katolik itu juga di sana ada bacaannya gitu. Itu beberapa. Atau ada orang yang mengatakan saya membaca kitab suci ya tergantung saya, ketika saya hari ini mau membaca itu buka aja saya baca. Saya baca dapat baca ya saya baca. Bisa juga. Tetapi kalau kita mau mengikuti lengkap supaya kita juga lebih diberkaya, ya dari awal, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Berapa lama ya? Bisa 4 bulan, bisa 4 tahun, tergantung kemampuan kita. Kita mau membaca berapa? 1 hari 1 bab, 1 hari 1 perikop, itu tergantung kita gitu. Tapi apakah saya harus menerangkan? Ya enggak harus. Baca aja, pasti ada yang nyantel kok. Ada yang tertinggal yang membuat kita juga berpikir dan merenung gitu. Ada yang bisa dibuat menarik nggak? Maksudnya ditumbuhkan dalam diri kita sendiri gitu ya. Oke, ini membaca kitab suci kan tadi Romo bilang bukan kewajiban, tapi kebutuhan kita sebagai orang beriman gitu untuk membaca kitab suci, untuk lebih mengenal Yesus. Ada nggak sesuatu yang bisa kita persiapkan agar ini akan semakin menarik nih buat kita, menyenangkan gitu membaca kitab suci ini gitu? Ya, apa yang menyenangkan bagi saya, kitab suci ini sebuah peziarahan iman gitu ya.
perjalanan seorang beriman untuk mengimani Tuhan, gitu kan. Lalu ini pergulatan orang loh, pergulatan orang dan bagaimana orang mengungkapkan imannya, tentang imannya pada Allah gitu. Dan saya kan orang yang sama yang bergulat untuk menuju pada Tuhan. Dan bagaimana ini juga pasti akan menarik karena saya bisa diteguhkan, pengalaman saya akan dikuatkan. Kadang-kadang kan saya butuh konfirmasi gitu ya. Ini benar nggak sih yang saya pilih gitu. Nah, konfirmasi yang semacam itu kan ditemukan lewat sabda Tuhan. Karena tadi sabda Tuhan selalu memberikan tawaran-tawaran objektif. Jadi yang gini maksud saya, sabda Tuhan selalu akan memberikan tawaran-tawaran objektif, teguran, terang, pengingat, atau apa ya, inspirasi atau macam-macam gitu ya, yang kayak gitu. Lalu dari pihak saya ketika saya membaca dari ini berupa teguran, ini berupa konfirmasi, ini berupa peneguhan, ini berupa terang, ini berupa, lalu kan pasti ada tanggapan dalam diri saya. Nah, inilah kita menemukan tanggapan-tanggapan dalam diri saya, gerakan-gerakan yang dalam diri saya itu. Ketika saya membaca ini, kemarin misalnya kita baca ini, kita ngomong teman yang sepadan gitu, lalu kita kan bisa berpikir, betul nggak ya saya memandang lawan jenis saya sebagai yang sepadan gitu. Kok kadang-kadang saya melecehkan ya gitu. Mungkin tidak separah yang harus dilaporkan polisi gitu kan, tetapi dengan kata-kata saya, dengan apa kadang-kadang dengan mata saya juga, walaupun orang itu tidak terlecehkan, tapi saya bisa melecehkan gitu. Bombastis. Ya kan, gitu kan kadang-kadang kita menilai gitu. Pakaian kayak gitu nggak pantas, dia mah kayak jadi kayak badut gitu. Ini kan pelecehan. Kalau orang itu dengar itu pelecehan gitu. Tapi iya ya ternyata. Nah, yang kayak gini ini mungkin ketika saya membaca tiap hari, lalu tiap hari saya pasti gitu. Ya belum tentu. Tetapi dari sekian hari pasti kita akan mengalami rahmat-rahmat yang bahwa kita semakin diteguhkan. Dari banyak pengalaman teman-teman yang membaca kitab suci tiap hari, hidupnya berubah. Lebih menarik. Apa ya? Kelihatan bahwa dia lebih damai gitu ya. Lebih damai dan lebih melihat hidupnya sih nggak berubah ya. Berubah dalam arti dulunya kayak gitu ya tiap hari berjuang dari pagi sampai pagi kasarnya gitu ya, tetap, tapi dia melihat perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Tidak sebuah penderitaan yang terus-menerus, tapi jika melihat ada rahmat yang banyak yang ditemukan di sana. Gitu. Kayak dapat penguatan gitu. Ya, dapat penguatan dan dapat nilai. Tidak hanya penguatan, tapi ada value yang ditemukan dari sebuah perjuangan hidupnya. Gitu. Nah, kalau misalnya kita lagi baca kitab suci ya di rumah, tiba-tiba ada telepon atau ada tamu, ada apa gitu, distraction gitu, Romo. Nggak apa-apa kita berhenti dulu terus nanti lanjut lagi. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Atau ya udah baca dulu nanti dulu. Nggak gitu. apa-apa. Tetapi juga mengatur waktu yang baik gitu kan. Kalau tamu kan tidak selalu gitu. Jangan lalu pas lagi ada tamu saya baca dulu. Karena ya bisa jadi terdistract. Tetapi kalau kita mengambil waktu, cari waktu yang membuat saya tenang. Kan membaca kitab suci kalau satu bab atau satu perikop nggak akan sampai 5 menit. 2-3 menit selesai gitu. Jadi saya kira tidak akan membutuhkan waktu yang luar biasa gitu. Kita membaca di bagi cireng itu tiap kali kan satu perikop ya. Enggak ada 1 menit loh kita membaca bareng-bareng walaupun itu bergantian. Gitu. 1 jam itu kan karena ada banyak pertanyaan juga. Iya. Gitu. Boleh dicoret-coret? Boleh, itu bukan baik. dicoret gitu, maksudnya ditandain. Ya, ditandain gitu. Saya kira baik. Artinya itu bisa mengingatkan saya gitu kan, bahwa hari ini saya tersentuh dengan ini, saya coretin. Besok terus mungkin setelah setahun saya membaca teks yang sama, oh ternyata berbeda yang saya coret gitu. Karena ya berkaitan dengan suasana, berkaitan batin, berkaitan dengan pengalaman saya juga berkembang, bertambahnya umur juga pasti cara berbeda yang semacam itu. Saya kira menarik kalau mau menandai sehingga tahu, oh sekarang saya semua akan saya beri tanda merah misalnya.
merah. Lalu suatu ketika tahun berikutnya, pada putaran berikutnya, sekarang saya akan memberi tanda hijau. Ternyata lama-lama ternyata kitab suci ada merah, kuning, hijau, biru. Karena Pak, ternyata pengalaman menentukan juga, sungguh-sungguh menentukan bagaimana, dan suasana hati juga menentukan di mana hal yang sungguh-sungguh menyentuh saya. Gitu. Kita perlu punya ayat pegangan nggak sih, Roma? Ayat pegangan maksudnya hafalan dan semacam gitu ya. Hafalan terus yang ini kita banget gitu misalnya. Atau nggak usah? Nggak sengaja nyari atau gimana? Nggak usah mencari. Orang akan menemukan kalau membaca tiap hari. Karena itu sekarang saya bisa berpegang pada ayat ini, tapi mungkin berikutnya saya menemukan, oh ini menarik bagi saya gitu. Ada juga orang yang sudah sampai titik tertentu menyimpulkan ayat ini sungguh-sungguh berguna bagi saya gitu kan. Nah itu yang juga menarik gitu. Kebiasaan ini kebiasaan baik sebenarnya ya, yang bisa kita tumbuhkan di dalam keluarga lah ya. Atau di dalam diri kita sendiri lah dulu. Betul, gitu. Baru kita sebarkan ke anggota keluarga gitu. Ada baiknya nggak? Atau misalnya kayaknya lebih baik tuh bacanya biar ini menjadi suatu habit gitu di dalam keluarga. Yuk bareng-bareng ada momen, ada jam tertentu kita baca gitu. Kalau itu bisa, saya kira akan menjadi luar biasa ya. Kalau ada keluarga-keluarga yang membangun itu luar biasa. Itu selalu luar biasa. Mengajak keluarga. Gini ya, tapi saya mau mengatakan ini, maaf ya. Ini kan saya punya saudara-saudara yang Protestan gitu ya. Sejak anak kecil itu mereka tiap hari membaca kitab suci. Sudah dibiasakan membaca kitab suci. Sampai kan sudah tua, tiap hari dia membaca kitab suci. Kenapa Katolik enggak? Tadi belum terbiasa gitu kan. Maka ini yang harus ditantang, bagaimana mengajak keluarga-keluarga membiasakan diri. Kalau orang tuanya membaca kitab suci, anak-anak juga membaca kitab suci. Hanya persoalannya tadi kan, selalu kendalanya orang selalu mengatakan, orang Katolik mengatakan susahlah apa, kalau ke gereja bawa kitab suci berat lah apa, dan macam-macam gitu. Kalau kita mulai pasti akan sesuatu yang luar biasa. Entar dulu, ke gereja perlu bawa kitab suci nggak? Kan bacaan udah ada nih gitu. Enggak. Kita ketika dalam Ekaristi kita bukan membaca tetapi mendengarkan sabda. Jadi itulah kenapa orang Katolik tidak usah membawa kitab suci, karena kita mendengarkan. Tapi kan ke lingkungan membahas kitab suci, masa nggak dibawa ya? Sekarang orang lebih senang pakai HP sekarang, nggak usah pada kitab sucinya enggak gitu ya. Saya kira juga nggak ada masalah ya. Ada di HP kan ada aplikasi tentang kitab suci, tetapi persoalannya membaca atau tidak. Nah sekarang harapan saya juga mulai hari ini gitu ya. Mulai hari ini yuk kita mulai membiasakan membaca kitab suci. Pasti ada banyak rahmat. Nanti bulan depan kita lihat gitu ya, di Bagi Cireng kita bersama-sama mengecek gitu, yang sharing, yang mulai hari ini membaca kitab suci, apa yang ditemukan di dalam membaca kitab suci gitu ya. Saya kira ini menarik. Wah, ini hostnya dicek juga nih. Checkingnya itu menarik gitu, bukan untuk mengecek dalam arti mengawasi, bukan, tetapi checking dalam arti berbagi pengalaman gitu, berbagi rahmat gitu, agar semakin banyak orang juga mengalami bahwa oh ya ternyata orang yang hanya membaca begitu saja ada banyak rahmat, kenapa saya nggak mulai gitu ya gitu. Saya kira lewat bisik ini kita mengajak, yuk sobat-sobat Komsos, yuk mulai hari ini membaca, yuk kita mulai membaca satu bab saja setiap hari dari kitab suci ini. Jadi kita mulai dari depan gitu, dari kitab Kejadian. Nanti kita lihat gitu dalam sebulan, yuk kita berbagi pengalaman. Pas kita bagi Cireng, yuk kita secara khusus kita sharing tentang pengalaman membaca kitab suci setiap hari. Ini challenge nih dari Romo Iwan. Ya ini saya kira menarik, challenge yang menarik untuk kita semua ya. Oke. Romo, sebelum kita closing, tadi saya mau nanya apa ya jadi lupa. Sebelum kita closing, ini kalau misalnya ini kan udah selesai nih baca, udah semua nih dari Kejadian sampai Wahyu, perlu diulang lagi? Ulang aja. Ulang aja terus. Okay. Saya kira itu ya, itu supaya seperti yang katakan tadi, sekarang semua saya beri tanda merah misalnya. Nanti ketika mengulang saya sekarang pakai tanda hijau.
pasti kita akan menemukan bahwa di perikop yang sama kita menemukan hal yang berbeda. Bukan berarti kita sudah habis nih, sudah selesai membaca kitab suci, tetap enggak baca berulang, lagi gitu, enggak ya? Enggak perlu menghafal, tapi ya kita baca terus-menerus. Kalau kita baca terus-menerus, lama-lama kita juga nyantol 1-2 ayat yang hafal tentu. Yang betul gitu. Romo, apa yang ingin disampaikan kepada Sobat Komsos nih? Oke, Sobat Komsos, dalam membaca kitab suci nggak usah berpikir bahwa saya harus menafsirkan, harus menjelaskan, enggak. Yuk kita lihat dalam pengalaman hidup kita. Ada 2 gerak dari atas, dari Allah yang tertuang dalam kitab suci tadi. Gerak inilah yang memberikan tawaran-tawaran objektif, teguran, pengingat, peneguhan, terang, konfirmasi, dan macam-macam di sini. Gerak dari bawah adalah tanggapanku atas sabda Tuhan ini. Tadi ketika saya ini merasa teguran, lalu tanggapanku gimana sih? Itu maka kalau kita membaca kitab suci setiap hari, kita juga akan mengasah kepekaan batin dan kehalusan batin kita untuk semakin mengerti dan memahami bagaimana Tuhan menyapa aku. Begitu. Saya kira sapaan Tuhan akan selalu nyata dan kita akan semakin peka. Pada gilirannya ya, dimanapun kita berada, kita tahu bahwa Tuhan menyapa. Dan yang paling penting, kita semakin yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Begitu, Sobat Komsos ya. Terima kasih Romo. Challenge dari Romo sebulan ini aja ya. Sebulan dulu coba. Jadi bukan coba sebulan langsung enggak lagi ya Pak. kita kan sebulan dulu. Ya, kita mulai dari sekarang, nanti bulan depan kita bulan November ya, kita sharing tentang bagaimana pengalaman membaca kitab suci setiap hari. Jadi kalau boleh aja pengalamannya malas lah. Malas apakah sebulan bagaimana mengatasi malas gitu kan. Saya kadang malas, kadang tidak. Kapan malasnya, kapan tidaknya. Dan kesulitannya apa, lalu rahmat juga tantangannya apa, tetapi juga pengalaman beramatnya apa. Jadi kalau sebulan lagi saya kira menarik. Kita bisa mendengarkan Sobat Komsos untuk berbagi pengalaman ya. Selain di nanti sharing di Bukit Cireng, mungkin bisa ditulis di kolom pas komen di video ini tayang ya. Pengalaman Sobat Komsos. Iya, gitu ya nanti gitu. Oke, menarik. Berarti saya juga harus mulai membaca setiap hari ya. Mari kita mulai. Kita sama-sama mulai ya gitu. Gio, Om Steph, Om Darna sama Adik Haris ya. Oke. Kita akan menyebarkan virus ini kepada semua orang. Virus yang bagus sekali Romo. Kita pamit ya Romo ya sama Sobat Komsos. Sobat Komsos terima kasih ya sudah mengikuti dan menonton Bisik kali ini. Yuk kita mulai dari sekarang nih. Bulan ini kita membaca kitab suci dulu, bulan ini dulu, lanjut lagi nanti bulan-bulan berikutnya dan tahun-tahun berikutnya. Pamit ya. Bye-bye.